Selamat siang, balik lagi bareng Vince Modified. Kali ini kita kedapatan pasien F1 ZR ya. F1 ZR punyanya Mas Fahri. Ini mau kita full restore ya, full restore. Nanti warna nggak kayak gini lagi. Nanti warna bakalan kita rubah ya, nggak seperti ini. Jadi nanti requestnya warnanya hitam putih. Ya, hitam putih generasi terakhir yang 2005 ya, 2005 ya. Ini rencana untuk body sih tetap kayak gini standar ya. Terus ada beberapa nanti penggantian part juga. Untuk mesin requestnya dipakainya enak, bisa lari, tapi bensinnya nggak terlalu boros. Jadi bisa dibilang setelan touring lah, setelan touring ya. Siap. Ini motor kalau saya coba ya, ini saya pakai, menurut saya motor ini bawahnya lemot ya, bawahnya lemot, belet banget bawahnya, ngempos lah bawahnya ya, tapi untuk menengah ke atasnya dia ngisi ya. Jadi kita perlu perbaiki di RPM bawahnya supaya lebih gesit, dan juga nanti di RPM atasnya juga bisa lebih tambah lagi ya gitu. Tapi untuk kondisi sekarang ini, untuk RPM tengah ke atasnya itu udah lumayan sih kalau kata saya. Tinggal nanti kita perbaiki bagian bawahnya, dan pastinya juga nanti atasnya juga pasti mengikuti, bakalan lebih baik lagi gitu. Mesin porting ya, seperti biasa mesin porting, karbu tetap standar, membran nanti kita modif ya. Kopling seperti biasa pakai tetap standarnya aja, saya nggak perlu pakai FR ya, tetap pakai standar. Nanti pair koplingnya aja yang kita rubah. Kita review dulu ya motornya. Ini kebetulan knalpotnya udah pakai Ahau standar racing ya, standar racing Ahau. Kalau menurut saya cukup oke ya, cukup oke. Dari segi suara nggak jelek lah, not bad ya, nggak jelek. Tapi dibilang bagus juga, kalau menurut saya pribadi masih kurang sip ya, masih kurang sip, tapi lumayan ya, lumayan, dan masih bisa dipakai kok. Ini kepake ya, knalpotnya kepake. Ini shock breakernya pada rembes. Ini ban juga depan belakang vulkanisir ya, kelihatan nggak tuh, bannya korekan ya, bannya ini hasil korekan. Jadi mungkin ini nanti saya info ke Mas Fahri. Waktu pada saat datang saya pikir masih lumayan ya, ternyata begitu ditaruh di sini saya perhatiin kok kayaknya aneh kembangannya ya. Ini kembangannya korekan tuh ya, nggak ada ini dari pabrikan kayak gini ya. Depan belakang ya, depan belakang korekan semua tuh, lihat ya. Ini Mas Fahrinya juga bilang katanya bannya sempet kempes ya, sempet kempes, paling cuma sehari 2 hari kempes lagi, sehari 2 hari kempes lagi. Yaitu efek ini, memang ban sudah botak, dan menurut saya ini kurang layak pakai ya, nggak layak pakai, nggak safety. Udah bannya modelnya botak, model semi slick, bannya kembangannya bekas dikorek-korek begitu, vulkanisiran. Jadi saya pikir nggak safety ya. Mungkin nanti saya info, mungkin Mas Fahrinya bakalan ganti. Ini stud kopling juga dilas, nanti kita ganti ya, nggak kita pakai lagi, kita ganti pakai R25. Saya barangnya juga udah ready. Ini jadi kalau di saya yang mau restorasi, mau bawa spare part sendiri monggo, boleh ya, bawa spare part sendiri boleh, mau dicariin di sini boleh. Tentunya kalau misalkan mau dicariin di sini harus naruh uang DP lebih banyak ya, karena kan kita harus modalin beliin spare partnya gitu. Ini untuk mesin sendiri nanti kita ganti stang seher ya, ganti stang seher seperti biasa. Ini udah kena stang sehernya, suaranya agak kasar. Terus untuk bearing juga nanti bakalan kita ganti ya, seperti biasa juga. Selalu kalau 2 tak saya selalu stang seher ganti, lahar ganti,
porting, head, setting itu udah pasti ya. Ntar, nah, suaranya seperti ini ya kalau ahau, suara langsapnya lumayan kok, suaranya oke. Kurang lebih suaranya seperti itulah ya. Ini untuk listrikan juga mati ya, listrikannya mati, itu nggak ada, starter juga nggak bisa. Ini sudah diinfokan juga sama Mas Fahrinya. Terus apa lagi ya, sementara ini sih. Tapi ini untuk motor ini jadi untuk bagian mesin nanti semua dari saya ya. Jadi spare part mesin ini semua dari saya beri saran ke Mas Fahrinya untuk spare part mesin saya aja yang beli, karena mesin ini mau saya apain aja jadi lebih enak ya. Jadi nanti tinggal saya infoin, Mas ini yang saya ganti bagian ini. Nah gitu, jadi nanti spare part bekasnya juga saya ada, saya simpen, jadi nanti jelas apa aja yang diganti gitu. Tapi untuk bagian eksterior, kosmetik dan lain-lainnya nanti biar Mas Fahri aja yang beli, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi untuk mesin nanti saya yang beli, biar apa ya, nggak ribet nanti ngerjain mesinnya. Stang seher udah ada, lahar udah ada, kemungkinan juga nanti piston nanti mungkin kita ganti ya, karena kemarin informasinya dari Mas Fahri motor ini suka nge-gym gitu. Nanti kita cek, kalau memang sudah baret mungkin nanti kita oversize, kita quarter lagi gitu. Oke, jadi sementara segini dulu, nanti kita lanjut setelah motor udah dibongkar. Kita lanjut, sekarang kita mau proses bongkar ini ya, mesin. Jadi ini urutannya, saya mau ngerjain mesin dulu. Spare partnya udah ready semua ya, stang seher, lahar ya, terus nanti di porting. Nah, kita porting pair clap, ganjelan pair clapnya, baut-bautnya nanti semua udah ready semua ya, tinggal kita bawa ke tukang bubut. Pada rembes ya mesinnya tuh, mesinnya rembes. Jadi kita bikin sip. Ini beberapa spare part yang udah saya sediain. Stang seher orisinil ya. Saya kalau untuk 2 tak, kalau spare partnya masih ada yang ori, saya selalu pakai ori ya, karena lebih kuat. Bearing rasio krok as ya, full FAG C3. Pair kopling biasa pakai smash ya, pair kopling smash, ganjelannya juga saya udah ada semua, tinggal nanti kita bubut aja. Oke, ini biar kita bongkar dulu, kita tirisin oli, nanti habis itu kita video. Koplingnya udah pakai FR ya, udah pakai FR, tapi masih ada gejala slip katanya, masih suka slip kata Mas Fahri. Jadi nanti kampasnya kita ganti baru ya, kampas kita ganti baru. Ini per kayaknya masih standar nih, apa diganjel-ganjel ring gini nih ya. Oke, kita buka ya. Iya, ini kampasnya kita perlu ganti ya, kampasnya ini pakai yang jelek, jadi kampasnya kita ganti ya. Kampas kita ganti baru, mungkin kita pakai orisinilnya nanti ya, pakai orisinilnya FR. Terus ini kampas platnya, plat koplingnya nggak diganti nih, masih pakai orisinilnya. Jadi
kurang ini ya, kurang maksimal. Jadi percuma udah pakai kampas FR tapi platnya nggak diganti gitu. Ya ini harusnya kalau misalkan udah pakai FR platnya juga ganti. Oke, ini nanti kita ganti ya, platnya kita ganti pakai QTT aja ya, yang ada bolong-bolongnya, ada bidik-bidik, kita pakai QTT. Terus kampas kita ganti baru. Ini untuk per kopling, nggak tahu pakai per kopling apa, mungkin standar, tapi ini udah diganjel-ganjel. Ini tadinya pakai ring per gini, sama diganjel lagi pakai ring nih kayak gini, udah diganjel ring, terus dalamnya ada ring per lagi gini. Nanti kita standarin semua ya, kita standarin maksudnya seperti semula lah, nggak diganjel-ganjel gini ya. Nanti bautnya kita ganti pakai yang stainless. Terus ring buat ini, buat dudukan per klep, nanti kita pakai bikin ya, pakai bahan dural, bahan dari dural. Terus per koplingnya kita pakai smash, dijamin cengat-cengat. Oke, ini kopling seperti ini. Ini kemungkinan nanti bakalan kita cek lagi untuk rumah ininya ya, rumah koplingnya masih bagus apa enggak. Ini sebentar kita buka. Ini juga udah dibor-bor ya, tapi nggak masalah sih ya, nggak masalah. Ini rumah kopling juga bekas pantekan, ada sedikit sih, ada sedikit sekali, sedikit speleng. Mungkin nanti kita ganti aja ya, biar sekalian rumah apa, karetnya, maksudnya karetnya kita perbaharui. Itu ada kotak sedikit doang sih, nggak banyak, tapi mungkin nanti mumpung namanya lagi nge-restore ya, jadi kita sekalian aja, toh harganya nggak mahal, murah gitu. Ini bautnya sayang ya, dipukul-pukul. Ini juga tadi tuh, kalau kita di sini buka nggak dipukul-pukul gini ya. Kalaupun terpaksa harus dipukul, pasti kita gantiin baru. Nggak yang kayak gini, baut kayak gini kita pasang lagi, enggak ya. Kita buka pakai impact, jadi bisa meminimalisir mukul-mukul baut gitu. Kita lihat sebelah sana. Tadi kipasnya mana mas? Oh ini. Ini kipasnya juga tuh, mentok apa ini? Oke. Ini karbu orsinil ya, karbu orsinil. Cuman intake-nya nih kelihatannya udah apa namanya? Udah pecah-pecah tuh. Nanti ya kita buka ya, kita buka, kita cek masih layak pakai apa enggak. Kalau enggak mungkin kita ganti baru ya. Tuh mesinnya pada rembes ya. Kita buka sekarang silinder headnya, kita cek apakah papasan. Kalau ngelihat begini kayaknya sih ya, kayaknya sih papasan ya. Tapi nggak tahu juga sih, coba nanti kita ukur volumenya aja ya, kita ukur volumenya. Kita buka bagian blok seher. Sekarang kita buka, coba kita congkel ya, buka sebelah sana, congkel. Kita cek. Waduh, bloknya juga bekas portingan orang ini. Waduh. Iya
Iya, ini bloknya bekas portingan. Waduh, aduh. Ya, ini bloknya bekas portingan ya. Exhaustnya miring. Ya, kelihatan miring ya. Ya, oke lah. Jadi kita perbaiki nanti ya. Nanti kita perbaiki portingannya, masih bisa sih. Masih bisa kita porting lagi ya, masih bisa kita perbaiki. Ini untungnya kelihatannya bagian transfer nggak diotak-atik ya. Ini kalau udah dirubah-rubah bagian transfer sininya nih, waduh ngaco deh. Ya, kecuali sama yang ngerti ya. Kalau sama yang ngerti sih saya nggak masalah ya. Ya, ini bekas portingannya. Oke, nanti kita perbaiki lagi. Ini juga silinder head udah papasan ya. Ini silinder head udah papasan, nanti kita buret lagi ya, volumenya berapa ya, sesuai apa enggak. Tapi yang pasti ini bakalan kita rubah lagi sih. Terus untuk motor ini kan kemarin saya bilang dia untuk tenaga bawahnya, RPM bawahnya tuh lemot ya. RPM bawahnya lemot ya, ini bisa jadi dari lubang exhaust ya. Sudah terlalu lebar bisa, atau terlalu tinggi juga bisa, nanti kita ukur ya. Oke, pokoknya itu. Ini ada bekas ngecim ya, baret. Tapi nggak parah-parah banget sih, cuman ini nanti kita ganti aja. Prosesnya belum kelihatan, nanti kita bersihin dulu ya. Proses berapa? Kita lanjut proses belah mesin ya. Ini bisa dilihat ini kegerus ya, dan ini belum saya kendorin. Ini belum saya kendorin, belum saya buka. Ini kegerus, ini kena ini. Kena gear starter. Pada ini ya, banyak yang bautnya tuh banyak yang ini, banyak yang kendor. Kemarin bagian bak kopling itu juga hampir semuanya kendor. Nah, tuh ini kegerus ya. Bekasnya pun kelihatan itu tuh keliling. Sekedar informasi aja, nanti pasti yang punya motor Mas Fahrinya nonton, jadi tahu kondisi motor seperti apa ya. Pokoknya nanti baut-baut yang jelek nanti bakalan kita gantiin baru ya. Ini membrannya juga baru sih ya, membrannya baru tapi imitasi ini. Diganjel-ganjel pakai silet. Maksudnya biar stoppernya bukanya lebih tinggi ya. Padahal nggak perlu diganjel pun bisa, tinggal dibengkokin aja. Oke, ini nanti untuk lidah membran bakalan saya ganti ya, custom, bikinan saya sendiri seperti yang udah-udah. Waktu itu saya bikin buat di Satria, buat di Ninja, Oswan juga ada beberapa ya. Itu semua saya bikin sendiri. Nanti semua ini saya ganti, saya rubah. Inteknya masih oke, masih bisa dipakai. Nanti inteknya bakalan kita tambal pakai lem porting ya. Kita lanjut proses perakitan mesin Foswan kepunyaannya Mas Fahri ya. Ini piston kemarin kita ganti baru ya, tapi tetap oversize 100. Nggak kita quarter,
terus saya modifikasi sedikit, kita berikan lubang-lubang ini gunanya untuk membuat pelumasan di piston lebih bagus lagi. Blok sudah kita porting, sudah kita kita rapikan dari yang sebelumnya, yang tadinya miring-miring sekarang sudah lurus ya. Cuman memang kelemahannya kalau kita porting bekas ini ya, bekas portingan orang lain, tidak bisa kita buat sesuai yang kita mau. Contohnya di bagian exhaust. Bagian exhaust ini terlihat seperti kotak ya. Padahal kalau saya biasanya saya buat seperti berbentuk kipas ya. Ini transfer juga sudah naik, bus pot semua ya, udah sip. Oke, ini kita rakit dulu ya. Nanti setelah selesai kita rakit, nanti kita videokan seperti apa. Untuk kopling ini tetap kita pakai FR ya, kampas kopling. Plat geseknya kita pakai QTT ya, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini plat kopling kita pakai QTT ya, platnya pakai QTT, kampasnya pakai NPP. Per kopling pakai smash, kita bubut seperti biasa ya. Ini kan beda jauh banget ya sama yang standar tuh. Sininya dia ngisi. Ditambah lagi dia di sini ada totol-totolnya nih, bintik-bintiknya. Jadi di sini bisa apa ya? Untuk sirkulasi oli lebih bagus, jadi lebih gigit nanti kampasnya gitu. Ini contoh terpasangnya ya, nanti tinggal kita kencengin nih. Bautnya kita ganti pakai stainless. Nah, ini untuk tatakan per klepnya nih, ganjelannya ini kita bikin pakai duralium ya. Kalau untuk pakai baut standarnya pakai ini ya, nanti jeblos ya. Mungkin bisa aja dipasang ya, mungkin bisa aja dipasang, tapi itu riskan sekali. Sering sekali yang pakai baut seperti ini jeblos ya. Ini baut aslinya ya. Nggak fokus ya, pokoknya ini ya, ini baut aslinya, itu nggak bisa, kalian harus ganti bautnya pakai yang seperti ini ya. Nah, ini kita bikin ya, tuh kita bikin bahan dari duralium. Ini dijamin aman, nggak bakalan coplok. Nah, oke. Ini bagian kopling seperti itu. Untuk kalian yang mau bikin mesin, cuman bikin mesin aja ya, tanpa nge-restore motornya, cuman fokus di mesin aja bisa ya. Kita terima jasa restorasi mesin. Mau dikembalikan standar bisa, atau mau dibikin seperti ini bisa, dimodifikasi sesuai request kalian lah ya. Untuk berapanya soal biaya bisa japri aja, bisa kalian DM Instagram ya, DM Instagram nanti, atau bisa juga menyesuaikan budget kalian punya budget berapa, nanti kita bisa maksimalin gitu. Tapi kalau yang full restorasi mesin, berikut dengan portingnya, berikut juga dengan bubut headnya, settingnya, itu kita start from dari 3.500.000. 3.500.000 itu sudah dapat porting, bubut head. Untuk pos 1 ya, ini kita bicara pos 1 ya. Custom per kopling dan juga kampasnya pakai FR sudah pasti. Terus modif intake, membran, dapat bearing full set, seal, packing full set, dan juga stang seher. Itu start from 3.500.000 ya. Buat kalian yang berminat, boleh monggo datang aja ke sini, atau bisa japri DM Instagram, atau bisa kirim aja mesinnya ke sini kalau kalian posisinya jauh gitu. Nanti kita buatin, nanti setelah beres tinggal dipasang di motornya. Lanjut pengerjaannya Force One punya Mas Fahri ya. Ini kita lagi mulai kita mau ngebersihin ini.
ada bracket kaliper ya, kalipernya, master rem ya. Ini mau kita bersihin dulu, habis kita bersihin nanti mau kita cat ulang ya. Nah ini kondisinya, waduh banyak lumpur ya, parah ini. Pantas ngeremnya nggak enak. Ini juga ya, ini tadi dalamnya bekas saya colek nih, ada ginian, ada lumpur. Tuh ada lumpurnya. Nah, ini nanti kita bersihkan ya. Jadi kita bongkar dulu, kita pretelin ya, kita bersihkan semua. Nanti master rem dalamnya kita ganti baru ya, kita pakai yang orisinil. Oke, terus ini ada swing arm juga. Swing armnya ini bengkok ya, kemarin habis kita las. Di sini ada kropos di 2 titik ini, tapi kemarin kita pikir masih bisa dipakai ya, masih bisa dipres. Kita bawa ke tukang bubut, ternyata tukang bubutnya bilang nggak bisa dipres ya. Ini makanya kan udah ditulisin ini mau dipres ya. Ini sebelah sini kelihatan agak bengkok sedikit gitu ya, sedikit sekali. Tadi saya udah coba masukin as belakang, masuk, yang depan juga masuk ya. Cuman saya konsultasi lagi, saya koordinasiin sama yang punya motor, sama Mas Fahri. Dia bilang aman nggak untuk dipakai, misalkan gitu ya. Saya bilang sih aman-aman aja, cuman ya mungkin kalau kita liatin secara detail agak gimana gitu ya, di bagian sininya gitu. Jadi diputusin kita ganti baru ya. Gitu. Oke, ini segini dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Pagi Mas, mau laporan ini swing arm ternyata kata tukang bubutnya nggak bisa dipres ya. Nah ini, tar dulu mas. Jadi gini mas, ini kalau kita pasang bisa ya, cuman dia kalau belum kenceng itu ada gap, harusnya kan dia rapat rata. Jadi menurut mas gimana? Apa kita tetap pakai ini aja lah ya? Ya ini ada bengkok sedikit sih, tapi kalau dipres sih nanti dipres baut gitu maksudnya ya. Dipres baut sih mereka bisa rapet ya, kayak kemarin lagi lah gitu. Gimana nih menurut mas? Kita pakai lagi mas aja. Mau beliin yang copotan gitu, terserah sih. Kalau misalkan mau pakai ini lagi juga masih bisa, saya cuman ini aja konfirmasi aja nih kalau menurut mas gimana, pakai lagi atau mau beli second. Ini kalau dipakai lagi masih bisa, cuman ya ini aja nih kelihatan bengkok sedikit. Iya mas, ini agak panjang sedikit tapi nggak masalah kok, nggak masalah. Ini ternyata punyanya 5 TP, tapi nggak apa-apa, yang penting ini orisinil ya. Dudukannya sama semua kok, nggak ada yang perlu dirubah-rubah. Kebetulan saya pernah masang waktu itu pakai punya Jupiter Z. Memang dia memang bannya nanti dia agak mundur sedikit ke belakang, tapi nggak masalah mas, justru dipakainya lebih enak. Motor lebih anteng kalau pas lagi kecepatan tinggi, karena ban belakangnya itu lebih mundur ke belakang sedikit ya, beda sekitar 2 cm lah, 1-2 cm. Jangan dilihat ininya ya, ininya mah nggak masalah, ini lubang. Lapor mas, crankcase sudah dibersihin, udah celing luar dalam bersih, tinggal kita ganti lahar. Karbu Venturi udah dimodif, tinggal nanti dihalusin. Intake juga udah, stang seher udah dipasang. Mesin sementara bagian crankcase sudah kepasang, kopling juga udah nih. Ini blok seher saya mau pasang, nunggu itunya dulu, pistonnya sama bagian kopling, nunggu plat gesek yang QTT. Mas mau lapor,
ini apa namanya, klakson ini suaranya sember. Mau diganti apa enggak nih? Coba sebentar saya ini ya. Ini saya nggak tahu mas bisa jadi apa enggak nih minggu ini ya. Ini cover body udah jadi ya, kinclong lah. Mas mau laporan, ini motor udah hidup ya, motor udah hidup. Tadi saya udah tes nyala tuh, di Instagram ada tuh, saya bikin instastory. Mesin bagus, tenaganya jauh banget sama yang kemarin, digeber-gebernya juga beda banget. Cuman ini ada kendala di pompa oli nih. Pompa olinya lemah banget mas, pompa olinya lemah banget. Ini jadi, ini kalau kita puter ini as yang di belakang, ini gigi yang di belakang ya, dia ini harusnya maju mundur mas, maju mundur gitu. Ini nggak maju mundur. Ini kan kemarin seal-sealnya udah saya gantiin baru semua ya. Saya pikir udah cukup gitu ganti-ganti seal-sealnya aja. Ternyata ini udah lemah gitu. Jadi kalau kita pasang di motor, kondisi motor dihidupin ya, kondisi motor dihidupin, dipasang. Ini kan dia tempat keluarnya oli nih ya, ke karburator. Ini keluarnya sedikit banget gitu. Padahal setelannya udah kita bikin boros juga. Lapor, sudah teratasi masalahnya ya, pompa olinya udah bagus. Nah ada kan asapnya. Udah sip. Beberapa minggu kemudian ya, motor sudah jadi seperti ini. Nggak beberapa minggu sih ya, beberapa hari kemudian lah ya, kurang lebih 1 mingguan udah jadi seperti ini. Ini kita kurang karet-karet aja nih, karet jok sama karet buat ngiket aki. Nanti setelah itu tinggal kita pasang, habis itu bisa kita cuci, udah beres motornya. Cuma memang ada minus seperti ini karena bodinya imitasi, udah gitu imitasinya juga imitasi yang jelek. Jadi ya sudah seperti itu hasilnya ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian videonya. Nanti kita lanjut di video part berikutnya, kita full review setelah motor ini benar-benar beres dan juga sudah kita cuci ya.